Banyak di luaran sana, para mahasiswa ataupun siswa yang sudah mau lulus kuliah ataupun sekolah, masih belum mengerti tentang bagaimana caranya membuat CV yang bisa menarik atau membuat tertarik HRD kepada kita. Sebetulnya, CV itu bukan riwayat hidup, ya, tetapi CV itu adalah alat kita menjual diri kita secara profesional, gitu. Nah, artinya apa? Kita harus memberikan informasi-informasi secara profesional, kita itu bisa berkontribusi apa. Jadi bukan cerita hidup kita, bukan, tetapi fokus kepada apa kontribusi yang bisa diberikan kepada perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu mereka akan menanyakan mengenai kamu punya skill apa, pengalaman apa, dan kamu sudah berhasil memberikan sesuatu seperti apa di luaran sana dari pengalaman yang sudah kamu lakukan. Nah, biasanya seperti itu karena nanti akan sangat relevan dengan kebutuhan dari perusahaan yang akan merekrut kalian gitu. Nah, sebetulnya yang paling penting 6 sampai 10 detik itu sangat menentukan di awal. Ya, kenapa HRD itu cepat dapat melihat CV ya? Karena tadi kita harus tahu ya, psikologis sebagai seorang HRD itu sangat-sangat luar biasa sibuknya gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat fakta sekarang, kebanyakan di luaran sana, satu lowongan kerja yang diposting, itu rata-rata pelamar yang bisa melakukan apply terhadap lowongan itu sebanyak minimal di angka 700, 800 sampai 1000 pelamar dan lebih ke atasnya. Nah, jadi bisa dibayangkan, satu lowongan kerja itu dilamar oleh 700 sampai 1000 orang lebih. Nah, itu kira-kira apakah bisa dicek semua oleh HRD? Pasti tidak. Maka dia akan mencari apa? Mencari kata kunci. Kata kunci yang benar-benar mereka butuhkan. Apa kata kuncinya nih? Nah, ini yang banyak belum orang tahu ya. Kata kuncinya adalah berkaitan dengan pengalaman kerja kita dan skill apa yang kita punya dan keberhasilan apa yang kita bisa dapatkan. Nah, kata kunci itulah yang bisa kita sortir ya. Pengalaman saya dulu seperti itu ya, sortir 1000 CV gitu ya. Sangat cepat, nggak ada dalam waktu 1 jam nggak ada. Mungkin 5 menit sudah bisa tersortir di atas siapa yang kita sortir ya tadi itu yang punya pengalaman kerja, yang punya keberhasilan-keberhasilan apa di luaran sana dan skill-skill apa yang emang relate dengan kebutuhan lowongan kerja yang diposting pada saat itu gitu. Nah, jadi kita scan itu bukan membaca tetapi hanya kita lihat saja karena sekarang sudah eranya digital kan. Udah nggak lagi kita melihat apa kertas-kertas gitu kan. Ini kebanyakan itu adalah kita input di dalam suatu software ya, kemudian atau Google Form gitu ya. Kemudian nanti sudah disajikan dalam bentuk data. Nah, itulah yang menjadikan kita menjadi harus tahu ya tentang bagaimana pentingnya 6 sampai 10 detik yang menentukan tadi. Jadi harus terstruktur dan sangat harus tampilan juga sangat baik gitu. Nah, kesalahan fatal ya dari CV mahasiswa itu apa? Jadi kebanyakan rata-rata ada yang terlalu panjang. Sebetulnya terlalu panjang sih nggak masalah ya kalau dia punya pengalamannya banyak. Tapi dari satu pengalaman yang ditulis itu jangan terlalu banyak yang apa yang diinformasikan gitu ya, yang to the point aja. Kalau kita masih fresh graduate gitu ya, karena HRD itu masih melihat secara cepat gitu ya. Tapi jangan juga mengurangi informasi yang dibutuhkan oleh HRD. Nah itu jadi itu yang pertama. Kemudian banyak typonya. Kemudian foto yang tidak profesional. Ini sangat ditemukan sangat banyak ya. Foto yang harus profesional ya. Skill yang tidak relevan. Nah, ini juga banyak. Jadi kalau skill yang tidak relevan itu harus dikembangkan sejak kita masih kuliah atau masih sekolah. Jangan setelah lulus kuliah ataupun sekolah itu baru kita memikirkan skill apa yang relevan. Ya, sebetulnya nggak ada kata terlambat ya, tetapi alangkah baiknya itu sejak masih aktif sekolah ataupun masih kuliah. Kemudian copy paste template tanpa penyesuaian. Nah, ini juga banyak karena sudah males ya, capek asal-asalan copy paste aja. Nah, itu juga menjadi kita masalah yang harus kita rubah gitu. Nah, ini banyak yang nanya juga ya, CV ideal itu
satu halaman atau 3 halaman gitu ya. Dan sebetulnya kalau saya masalah ini terus terang itu adalah disesuaikan saja dengan pengalaman kita seperti apa. Nah, kalau kita masih mahasiswa atau masih siswa yang sekolah itu ya kemungkinan besar itu kemungkinan akan bisa di satu halaman, tetapi harus fokus terhadap skill, project, dan juga organisasi serta sertifikat dan yang paling penting adalah pengalaman magangnya harus ada. Itu ya, itu tambahan dari saya itu pengalaman magang harus ada karena kalau nggak ada pengalaman magang itu akan sangat bisa sulit bersaing dengan para para pesaing-pesaing lainnya, pelamar-pelamar lainnya. Jadi jawabannya seperti itu. Apakah boleh 2 halaman? Boleh juga, nggak masalah. Asalkan kita bisa menyajikan dengan terstruktur dan rapi dan mudah dipahami oleh HRD. Apalagi sekarang sudah zamannya digital ya. Yang penting pengalamannya ditulis dengan baik, job desk apa yang dikerjakan, target pencapaian apa yang bisa saya dapatkan dari hasil pekerjaan yang saya lakukan di dalam magang tersebut. Nah, itu lebih powerful lagi nanti gitu. Nah, banyak yang nanya apakah harus ATS friendly gitu ya agar lolos mesin screening. Jawaban saya iya boleh. ATS aja boleh. Sebetulnya nggak semua perusahaan itu mendapatkan ATS ya. Maksudnya menggunakan ATS. Nggak semua perusahaan ini saya sampaikan. Tapi memang kalau saya lihat ATS itu lebih mudah dipahami oleh HRD dimanapun. Nah, jadi itu yang harus dilakukan seperti itu. Ya, gunakan kata kunci posisi kerja ya, hindari label berlebihan, foto sederhana ya. Kemudian font sederhana gitu ya. Kemudian formatnya harus yang PDF. Itu penting. Organisasi kampus oke nilai jual ya. Tetapi juga jangan hanya organisasi kampus, tapi juga harus magang yang real project di bisnis ya antara program kerjanya apa, targetnya apa, hasil capaiannya apa itu ditentukan. Nah, ubah aktivitas menjadi achievement. Ya, jadi aktivitasnya dirubah jadi achievement. Jadi saya mampu, misalkan saya menjadi panitia seminar, jangan kayak gitu, tapi mengelola 200 peserta seminar dan meningkatkan kehadiran 30%. Nah, itu nanti bisa kita rubah seperti itu prakteknya. Nah, fresh graduate tanpa pengalaman seperti apa? Ya, oke, kita bisa jual proyek-proyek yang di kampus, ya sebagai volunteer-volunteer kita bisa kita informasikan juga ya sebagai freelance juga bisa atau tugas akhir yang relevan juga bisa. Tetapi juga tambahan berikutnya adalah kalian harus banyak sekali sekarang di luar sana yang menawarkan pelatihan-pelatihan based on project sehingga kalian itu jika masih banyak waktu luang itu bisa mengisi dengan pelatihan-pelatihan tadi yang based on project di mana itu bisa diklaim sebagai pengalaman kita. Jadi pengalaman itu nggak harus formal gitu, tetapi itu bisa jadikan pengalaman kita yang bisa menjual dari yang relevan dengan perusahaan yang kita lamar. Itu ya dari saya untuk hari ini. Semoga bisa membuat CV yang menarik bagi HRD ke depannya.